Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syabarahab, NIM 12201183432. Di sini saya akan menjelaskan materi Quran Hadis kelas 8. Babnya yaitu kuatkan iman dengan berbagi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yaumi yusbihul abadu fihi illa malakani yanzilani fayyakulu akhadahuma Allahumma a'ti munfiqan khalifan wa yakulul akharul Allahumma a'ti mumsika talafa. Sahih Muslim, Sahih Bukhari 1351. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man min yaumi yusbihul abadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu akhadahuma Allahumma a'ti munfiqa khalafan wa yaqulu akhara Allahumma a'ta mumsika talafan. Sahih Muslim 1678, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya, lalu satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya, sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya bagil. Sahih Muslim, Sahih Bukhari 1361 dan Sahih Muslim 1678. Kemudian dari hadis tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah akan menggantinya dengan kebaikan dunia dan pahala di akhirat. Menggantinya bahkan yang lebih baik dan dari yang diinfakkan. Dan demikian pula Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bagil atau kikir terhadap hartanya. Sebagai orang-orang yang beriman, yakinlah bahwa doa para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Sudah banyak contoh kejadian dalam kisah-kisah terdahulu bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang bagil terhadap hartanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hisam radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadaul ulya khaira minal yadil sulfa wa bada biman da'ulu wa khairan shadaqati han dhuhri hinan wa man yasta'fif yungifahullahu wa man yasta'niyu'nihillahu wa an Wuhaybin wa qala akhbarana Hisyamun an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam bihada. Hadis Bukhari nomor 1338. Hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hisham, yang artinya dari Hakim bin Hisham radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang-orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memelihara, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis Bukhari nomor 1338. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Hasim bin Hisham tersebut, maksudnya bahwa orang yang memberi
lebih baik daripada orang yang menerima. Namun bukan demikian, bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerima. Jika ada orang yang memberi hadiah maka boleh diterima. Hal ini pernah dicontohkan Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah menegur sahabatnya Umar bin Khattab karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasulullah SAW. Maka Rasul pun menegurnya sebagaimana sabdanya, ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, jika ada yang memberi tidak dilarang untuk menerimanya, tetapi dilarang meminta-minta. Meminta-minta dilarang keras karena dalam syariat kecuali dengan keadaan yang sangat terpaksa. Bahwa minta-minta tanpa ada kepentingan yang sangat mendesak adalah suatu kehinaan yang berakibat dosa. Dalam hadis yang lain Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan maka ia seolah-olah makan bara api. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abu Hurairah juga menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Maka mulailah berinfak dan mencukupi kebutuhan diri sendiri, lalu orang lain yang menjadi tanggungan kita. Berinfak untuk dirimu lebih baik daripada selainnya. Selain itu, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ini juga menjelaskan bahwa sedekah atau infak terbaik adalah setelah tercukupinya kebutuhan keluarga, dan yang berhak mendapat nafkah lebih awal adalah keluarga terdekat dan orang-orang yang menjadi tanggungan. Selanjutnya dalam hadis ini juga mengabarkan Allah Subhanahu wa taala akan memelihara orang yang memelihara dirinya iffah, dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupi kebutuhan dirinya qanaah. Perilaku seperti demikian yang akan lahir dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, maka berinfaklah, karena infak merupakan bukti dari kekuatan iman seseorang. Artinya orang yang beriman akan senantiasa berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Orang yang berinfak akan didoakan malaikat agar mendapat balasan di dunia dan akhirat. Orang yang beriman dilarang berperilaku bagil atau kikir karena akan mendatangkan murka Allah untuk orang-orang yang kikir, dan didoakan malaikat agar mendapat kehancuran. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Meminta-minta adalah kehinaan dan dilarang agama. Kemudian infak yang paling baik adalah terhadap keluarga terdekat, dan infak kepada orang lain hendaklah setelah tercukupi kebutuhan keluarga. Orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya ifah, maka Allah akan menjaga kesuciannya, dan orang yang senantiasa merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah dan yang telah diterimanya qanaah, Allah akan mencukupkan rezekinya. Mutiara hikmah dari bab ini yaitu Quran surat Ad-Duha ayat 11, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.